Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, kali ini aku akan lihatkan room tour accommodation aku, dan ini di provide dari University Accommodation untuk khusus bagi postgraduate. Jadi aku dapat accommodation ini dari University of Leeds. Jadi sebelum kita room tour, jangan lupa untuk yang lagi nonton untuk di subscribe dan juga di share. Kalian bisa komen nanya apa-apa pun terkait gimana kehidupan di UK. Nanti aku akan tanya dan ikutin perjalanan traveling aku di sini juga, dan kehidupan sebagai mahasiswa di sini. Dan ini ruangannya itu, ini besarnya 3x4, dan aku dapat di lantai dasar. Jadi ini lantai 1, dia itu ada 4 lantai dan ada 7 blok. Dan ini penampakannya, ini disini ada kacanya dan juga ada lampu, dan di sini juga ada untuk saving, ada aliran listrik atau colokan yang bisa kita gunakan di sini. Dan ini wastafelnya, dia disediain wastafel, dan ini bukan yang ensuite ya. Dan di sini ada heaternya, dan ini pintu masuk, dan ada satu kaca standing mirror. Dan untuk ukuran tempat tidurnya itu double bed, jadi ini lumayan besar. Dan di sini itu mereka di atas bednya itu, bagian kepala itu kita bisa nempatkan buku-buku di sini. Dia di mereka nyediain rak juga. Dan di sini juga ada jendela. Dan ini charging stationnya itu ada di dalam. Dan juga ada kabinet di sini di bawah. Ini ada kabinetnya. Dan sebelah sini juga ada kabinet 2. Bisa kita simpan barang-barang ataupun buku. Dan di bawah ini, di situ juga ada charging stationnya. Dan ini meja, biasanya aku gunain untuk meja belajar. Dan ada raknya 2 juga di sini. Nih raknya. Dan ini lemarinya, ini bisa untuk nyimpan pakaian. Dan ini untuk wardrobe-nya itu lemarinya untuk gantungannya. Di atas juga bisa, kita bisa simpan koper kita di atas juga. Dan di bagian bawah ini mereka menyediakan kabinetnya juga, jadi bisa nyimpan pakaian-pakaian dalaman, pakaian olahraga. Oke, kita lanjut. Kita lihat. Dan ini di sini karena dia flat sharing accommodation, itu ada 7 ruangan untuk satu lantai yang di bawah. Dan ini ada kamar mandi. Ini kebetulan lagi ada orang dalam. Dan ini kamar mandi 2. Ini hanya khusus showernya aja. Ini kamar mandi 2. Jadi khusus shower. Dan sebelah sini itu ada WC-nya. Jadi toiletnya di sini. Ini toiletnya. Dan di kamar mandi yang ini dia sekalian shower dan juga toilet. Dan ini kita masuk ke dapurnya. Ini dapur bersama. Jadi mereka menyediakan kabinet juga yang bisa digunakan. Di sini bisa dipilih. Dan ada meja makan dan juga lemari.
Dan ini ada microwave, karena di sini lebih sering masakan itu kalingan dan hanya dipanaskan dengan microwave. Dan ini mereka menggunakan mesin cuci. Mesin cuci ini itu bisa langsung mengeringkan pakaian. Jadi mesin cucinya nggak perlu lagi teman-teman untuk menjemur, jadi dia langsung kering pakaiannya. Dan lama nyucinya itu sama pengeringan itu tergantung model dan mode pencucian yang dipilih. Bisa sampai 3 atau 4 jam. Jadi setelah selesai nyuci kita bisa langsung pakai gitu. Dan enaknya karena kita tinggal di student accommodation, jadi all in include wifi-nya disediain dan juga listrik dan gas, kita nggak mikirin bayar lagi. Jadi makanya yang tinggal di sini maka nyucinya tiap-tiap bentar gitu. Kalau kita yang bayar sendiri, mungkin teman-teman akan perhitungan untuk menggunakan pengeringnya juga. Dan ini ada kompornya. Ini ada kompor 4 tungku dan ini gasnya langsung ya. Dan ini berbeda dari kompor di Indonesia. Kalau kompor di Indonesia kita ngidupinnya tinggal putar cetek hidup. Kalau ini enggak. Kalau kita muter kayak gini dia belum ada pemanti apinya, hanya gasnya yang keluar sana. Jadi kita harus tekan. Di sini ada, di sini kita harus tekan. Dan di sini juga ada untuk grillnya membakar, ada 2 gitu. Dan pengalaman aku tinggal di sini cukup memuaskan. Dan di dapur juga disediain kulkas 1, ini kulkas, dan yang satu lagi adalah freezernya, bisa untuk 7 orang itu udah cukup dan kita bisa bagi-bagi. Ini sangat menyenangkan. Itu gambaran kalau kita tinggal di student accommodation. Untuk harganya sendiri itu memang lebih mahal daripada di saat teman-teman tinggal di accommodation yang private sendiri, yang bukan dari uni. Tapi kalau kita tinggal dengan accommodation dari uni, itu nanti kita juga bisa akses gymnya, sarana olahraga itu secara free, karena itu udah langsung membership nya. Jadi kita bisa akses untuk gymnya dan juga sport centernya. Dan di University of Leeds sendiri, karena aku kuliah di University of Leeds, mereka itu mempunyai banyak kelas olahraga. Jadi bukan hanya gym centernya aja, jadi ada kelasnya, ada yoga, banyak sekali kelasnya. Jadi teman-teman bisa ikut kelasnya gratis itu. Dan jarak uni ini dari kampus itu cuman sekitar, kalau awal-awal di sini karena aku dari Indonesia nggak biasa jalan, kita dalam artian sehari-hari kemana-mana di sini kita harus jalan. Kalau di Indonesia kita lebih senang pakai motor, walaupun biasanya aku tiap pagi juga jalan, itu jalannya untuk olahraga. Tapi di sini ini mainly kita jalan untuk transportasinya. Jadi dari accommodation ini kita, dari flat aku ini ke universitas itu sekitar 15 menit awal-awalnya. Kalau sekarang karena udah terbiasa itu 10 menit pun kita udah sampai. Dan di sini jangan heran orang-orang di sini itu jalannya cepat-cepat sekali gitu. Walaupun kita udah ngerasa cepat, aku pun ketika udah saat-saat ini udah ngerasa jalannya cepat banget gitu. Tapi orang di sini mereka jalannya lebih cepat lagi gitu. Karena mungkin mereka memang udah terbiasa kemana-mana jalan kaki, dan orang di sini lebih senang untuk naik transportasi publik. Selain harganya yang murah, transportasi publiknya nyaman gitu. Jadi
saat naik bus ataupun naik kereta. Terutama kayak kereta itu di sini harganya murah, mereka juga kenyamanannya oke banget. Terus juga naik kereta itu kita di saat ada delay ataupun kendala, kita mendapatkan kompensasi. Jadi bisa-bisa malah mungkin dapat free gitu. Jadi kita dikasih refund full kalau karena aku pernah pengalaman itu dari Edin menuju ke Leeds dan keretanya itu delay sampai 3 jam dan mereka kembalikan itu 80%. Dan ya hampir dibilang kita nggak bayar sih gitu. Dan ada beberapa case juga itu karena ada kendalanya dan digantikan bus gitu, dan mereka kasih kembali refundnya itu full. Jadi ini adalah akomodasi yang aku tempatin saat kuliah di University of Leeds. Dan ini untuk yang postgrad. Kalau yang untuk yang undergrad itu ada student hall-nya dekat uni, itu dekat banget. Mungkin harganya juga lebih mahal daripada ini karena mereka sangat dekat. Jadi memang di dalam area kampus itu. Dan untuk yang udah berkeluarga, karena mereka juga bisa untuk memilih accommodation dari kampus, itu biasanya dalam bentuk satu rumah ya, atau ya family house. Itu dia ada 2 kamar, 3, ada yang 2 kamar, mainly sih 3 kamar gitu. Jadi satu rumah itu harganya bisa sekisaran 800 sampai 900, tapi belum masuk internet, listrik, gas, dan air segala macam gitu. Itu kalau sebenarnya nggak mau kita nggak harus mengkonvertnya ke rupiah gitu, karena kalau kita convert ke rupiah itu akan menjadi jumlah yang begitu tinggi dan mahal ya. Jadi buat kalian yang mau kuliah di UK, tips dari aku, saat kalian udah pasti mau kuliah di mana, cari akomodasi secepat mungkin dan usahakan cari akomodasi yang gak meminta kalian untuk menyediakan UK guarantor, karena di sini sistem untuk kontrak sewa rumah itu kalian harus punya guarantor. Kalau kalian bisa dari uni, kalian nggak perlu provide guarantor. Walaupun ada berapa private accommodation, mereka juga ada yang menyediakan nggak pakai guarantor, bisa diganti. Kalian harus membayar dengan berapa, langsung 6 bulan segala macam. Tapi karena kita dalam bentuk scholarship itu nggak memungkinkan untuk membayar dengan jumlah yang lumayan banyak gitu. Jadi makanya kalau bisa ya semuanya ada plus minusnya. Kalau kalian bisa cari kontak di PPI-nya, kalau di UK namanya PPI gitu. Di sini kalian bisa kontak dan minta untuk cari accommodation, informasi terkait accommodation, ataupun minta bantu untuk liatin viewing. Oke, itu oke. Dan itulah gambaran akomodasi kampus yang aku tempatin selama studi di UK. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen, nanti aku akan jawab. Dan sampai jumpa, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye.